Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Bule cantik kaya raya ditolong pemulung Indonesia. Namaku Lana, umur 27, pekerjaan, pemulung. Tapi bukan pemulung sembarangan ya. Aku ini pemulung profesional. Bukan cuma ngambil botol plastik, tapi juga tahu mana barang yang masih bisa dijual. Mana yang cuma jadi beban hidup. Sama kayak mantan, kadang perlu disortir juga. Pagi itu aku muter-muter di taman kota alun-alun Bandung. Sambil ngumpulin botol plastik, kaleng soda, sama kardus bekas, aku senyum-senyum sendiri. Bukan karena dapat rejeki, tapi karena nemu sandal, jepit sebelah kanan yang masih utuh. Yang kiri entah di mana. Tapi ya sudah, mungkin sandal itu juga sudah move on. Aku jalan ke arah tempat sampah besar di dekat bangku taman. Pas aku buka tutup tong sampahnya, mataku langsung melotot. Di tumpukan sampah ada tas coklat muda, kelihatannya mewah. Aku bukan ahli fashion, tapi dari baunya aja udah beda. Ini tas mahal, bro. Bukan tas belanja warung. Jangan-jangan ada emasnya. Gumamku, sambil ngebuka resleting pelan-pelan. Isinya? Dompet, buku catatan kecil, alat make up yang wangi banget, sama beberapa kartu. Kartu ATM, kartu nama, ada juga foto bule perempuan senyum cantik. Aku baca pelan-pelan nama di kartu itu. Azriel Winterstein. Wih, namanya aja kayak penyanyi opera. Tapi aku masih bingung. Ini tas siapa? Dan kenapa bisa nyangkut di tong sampah? Aku muter pandangan. Di bangku taman agak jauh, ada perempuan bule. Duduk sendiri. Wajahnya kelihatan sedih. Sesekali ngelirik kanan-kiri kayak lagi nyari sesuatu. Aku deketin pelan-pelan sambil narik napas. Udah mandi belum ya tadi pagi? Permisi, Mbak. Ibu. Miss. Kataku grogi. Nggak sengaja saya nemu ini di tempat sampah. Kira-kira punya Mbak bukan? Dia langsung berdiri. Matanya membesar. Habis itu ngeliat tasnya. Ya ampun, itu tasku. Astaga. Katanya dengan logat bule yang udah agak campur-campur kayak mie ayam. Pakai kuah bakso. Dia buka isinya cepat-cepat, terus menghela napas lega. Uangnya hilang, tapi yang penting kartu dan buku catatanku masih ada. Thank you, ya. Kamu siapa? Aku senyum dikit. Nama saya Lana, Mbak. Pemulung part-time, full-time jomblo. Dia ketawa. Mungkin karena jawabanku, atau mungkin karena penampilanku yang bau matahari dicampur pewangi karung. Namanya Azriel. Udah 2 tahun tinggal di Bandung, katanya lagi ngurus bisnis kosmetik. Aku nggak paham soal itu, tapi yang penting dia baik. Setelah ngobrol-ngobrol, dia ngajak jalan kaki keliling taman. Ternyata dia juga suka mie ayam. Kita pun mampir ke warung mie ayam favoritnya, yang letaknya deket pos satpam. Taman. Wah, saya biasa makan di sini juga, Mbak. Seruku senang. Azriel nyengir. Berarti selera kita cocok. Aku langsung balas. Cocok di mie ayam, siapa tahu cocok juga di hati. Dia ketawa sampai nyaris keselek cabai rawit. Selesai makan, dia keluarin sesuatu dari tas barunya yang tadi nyaris jadi penghuni tong sampah. Sebuah kartu nama. Nih, kalau kamu sempat, mampir ke alamat ini ya. Aku tinggal di sini. Minggu depan datang aja. Beneran, ya. Aku ambil kartu itu, terus masukin ke saku rombengku dengan hati-hati. Bukan tiap hari aku dikasih kartu nama sama bule cantik. Saat aku jalan pulang bawa karung di pundak, aku senyum-senyum sendiri.
Bukan karena dapat banyak botol plastik hari ini, tapi karena rasa yang aneh di dada. Bukan masuk angin, bukan juga maak. Rasanya kayak harapan. Tapi waktu lihat nama di kartu tadi lagi, aku mikir, Azriel Winterstein. Duh, nama belakangnya aja udah kayak nama perusahaan kapal pesiar. Nama belakang aku cuma Bin Paidi. Ini mah levelnya beda galaksi. Tapi siapa tahu, ya kan? Siapa sangka satu tas mewah yang nyangkut di tong sampah bisa nyambungin dua orang yang sebelumnya nggak punya hubungan apa-apa. Satu pemulung jalan kaki, satu janda bule naik Alphard, dan siapa tahu ini baru awal kisah yang lebih gila lagi. 1 minggu berlalu sejak kejadian tas mewah di tong sampah. Aku masih nyimpen kartu nama itu. 3 kali aku laminating, takut rusak kena hujan atau kuah mie ayam. Alamatnya ada di komplek Elite. Namanya Bukit Cempaka View. Dari namanya aja udah kerasa, ini bukan komplek orang jualan gorengan. Aku datang naik angkot, disambung jalan kaki. Waktu sampai di gerbang komplek, satpamnya lihat aku dari atas ke bawah. Mungkin mikir, ini orang nyasar atau mau ngemis. Kemana mas? Tanya satpam sambil merhatiin sendalku yang beda warna. Ke rumah Bu Azriel. Ini saya bawa kartu namanya. Kataku sambil nunjukin kartu dengan bangga. Kayak SIM baru. Satpam baca sebentar, lalu manggut-manggut. Oh, bule cantik itu ya? Ya udah, rumahnya paling ujung, yang pagar putih, ada pohon sakura bohongan. Aku jalan sambil mikir. Rumah segede apa sih sampai pohonnya aja bohongan tapi terlihat asli? Begitu sampai, aku nganga. Rumahnya gede, halamannya luas. Ada kolam kecil, ada air mancur, dan suara musik klasik dari dalam rumah. Bener-bener kayak villa di sinetron TV swasta. Aku pencet bel. Muncul suara dari intercom. Lana ya? Masuk aja. Pintunya nggak dikunci. Wah, orang kaya mah beda ya. Rumah nggak dikunci. Tapi hati susah ditembus. Pas aku buka pintu pagar dan masuk ke halaman, aku lihat sosok bule itu berdiri di depan pintu rumah. Dia senyum lebar. Tapi bukan itu yang bikin jantungku lompat, melainkan dress ketat bunga-bunga yang dia pakai. Warna putih, pink. Belahan dadanya, ya, kelihatan sedikit terlalu merdeka. Aku langsung nunduk. Astagfirullah, rumputnya bagus juga ya mbak. Azriel ketawa. Kamu ngelihat rumput? Atau aku cepat potong. Saya profesional mbak. Saya fokus kerja. Rumput nomor 1, belahan tanah maksudnya. Itu prioritas kedua. Dia makin ketawa, lalu nyuruh aku masuk. Hari itu, aku resmi jadi tukang kebun dan bersih-bersih rumah. Tugasnya gampang, cuman nyapu halaman, potong rumput, sama beresin gudang yang katanya penuh alat-alat kosmetik expired. Tapi, karena rumahnya besar, aku jalan bolak-balik sampai dengkul gemeter. Pas lagi nyapu teras belakang, Azriel datang lagi. Kali ini bawa 2 gelas es teh dan senyum manis. Ini buat kamu, Lana. Kamu capek, kan? Aku mau ambil, tapi tanganku tremor. Fokusku goyah lagi lihat dress dia yang nempel kayak bungkus lempar di kukus. Maaf mbak, saya nggak biasa disuguhi langsung sama wanita cantik. Biasa disuguhi sama tukang bubur yang galak. Azriel duduk di kursi taman. Kamu lucu ya? Nggak kayak cowok-cowok yang aku temuin biasanya. Aku duduk agak jauh. Bukan karena jaga jarak, tapi karena takut ngomong ngawur lagi. Kamu tinggal di mana, Lana? Tanya Azriel. Di kontrakan belakang pasar. Sama teman-teman pemulung juga. 1 kamar isi 5 orang. Tapi kalau musim hujan, air ikut numpang juga. Azriel kelihatan sedih dengarnya. Kamu belum nikah? Aku geleng. Nggak ada yang mau, mbak. Katanya aku nggak punya masa depan. Tapi aku yakin, masa depan tuh kayak sinyal wifi. Kadang hilang, tapi bisa dicari. Sore itu berlalu dengan banyak obrolan lucu dan garing. Tapi Azriel nggak bosan. Malah kayaknya senang. Waktu aku lagi beresin meja makan, aku nggak sengaja nyenggol 1 piring hias yang dipajang di rak. Piringnya jatuh. Pecah. Aku langsung pucat. Astaga mbak! Maaf! Saya siap ganti, meskipun harus nyicil sampai lebaran kuda.
Azriel malah ngakak. Itu piring hadiah dari mantan suamiku. Pecah. Bagus. Udah lama pengen buang tapi sayang. Aku diem, masih kaget. Azriel nyamperin. Nggak usah. Takut. Di rumah ini kamu bisa kerja dengan santai. Tapi jangan sering-sering liatin rumput ya. Aku angguk cepat. Siap mbak. Fokus saya cuma satu. Bersihin rumput, jaga piring, dan tahan iman. Hari itu aku pulang bawa uang 100.000, makan kenyang, dan perasaan yang aneh. Lagi-lagi bukan maak. Rasanya kayak nunggu episode berikutnya dari sinetron hidupku sendiri. Dan aku tahu ini baru permulaan. Sudah 2 minggu aku kerja di rumah Mbak Azriel. Rutinitasku udah mulai hafal. Nyapu taman, motong rumput, siram bunga, dan tiap hari berjuang keras untuk tidak melihat dress ketat bermotif bunga yang selalu aja dia pakai. Kadang dia muncul pas aku lagi nyemprot rumput, terus nunduk ambil sendalnya, yang jatuh, dan aku langsung salah arah nyemprot. Air nyasar ke jendela, ke pohon, bahkan pernah ke mukaku sendiri. Ini ujian hidup atau jebakan visual? Gumamku. Hari Senin pagi, Azriel keluar rumah sambil bawa map dan tas kerja. Dressnya hari itu warna merah ketat, dengan lipstik warna senada. Gaya rambut dicepol rapi, kayak bos besar. Lana, aku ke kantor ya. Kantorku di samping rumah, tinggal jalan kaki. Kalau kamu udah beres, mampir aja. Kenalin kamu ke anak-anak, di sana, katanya sambil jalan melewati taman. Aku ngangguk, tapi begitu dia lewat di depan, aku cepat-cepat ngadep ke arah pot bunga. Ya Allah, potnya cantik juga hari ini. Bisikku, pura-pura. Siangnya, aku beneran disuruh mampir ke kantornya. Kantor kosmetik itu letaknya nempel dengan rumah. Dari luar kelihatan modern. Ada tulisan Azriel Beauty Lab dengan huruf emas. Masuk ke dalam, AC-nya langsung nyambit tulang belakangku. Dingin banget. Aku hampir lupa ini masih Indonesia. Di ruang tengah, ada 3 wanita yang langsung melirik waktu aku masuk. Yang pertama berambut keriting pirang palsu, kayak bekas rebonding gagal. Namanya Mbak Nita. Umurnya 40-an, suka pakai parfum yang nyengatnya kayak lem tikus. Yang kedua, Mbak Della, wajahnya jutek, tapi sering cekikikan sendiri sambil scroll HP. Yang ketiga, Mbak Yayu, ibu 2 anak, mulutnya nggak bisa diem, kerjaannya ngomong. Itu tuh Lana ya? Yang katanya pemulung tapi sekarang kerja di rumah Bu Azriel, bisik Mbak Nita, keras-keras. Wih, cepet amat ya naik derajat. Dari ngorek tong sampah jadi ngurusin taman bule, sahut Mbak Della sambil cekikikan. Aku senyum. Tenang aja Mbak, saya masih mulung kok. Tapi sekarang mulung hati wanita satu-satu. Semua langsung ketawa, kecuali Mbak Della. Dia cuma melirikku dari ujung kaki sampai ujung kepala, lalu bergumam, ya, asal jangan mulung perhatian bos sendiri ya. Aku diam aja. Tapi dalam hati, aku mau jawab. Kalau bosnya yang narik karung hati saya duluan, saya bisa apa? Azriel muncul dari ruangannya lalu nyamperin. Lana, sini, aku kenalin ke timku. Ini semua wanita-wanita tangguh, bagian produksi dan pengiriman. Hati-hati kalau ngomong, mereka galak. Siap mbak, saya juga tangguh kok. Sudah tahan cemoohan hidup sejak lahir. Azriel ketawa. Kamu bantu mereka angkut stok hari ini ke gudang belakang ya. Tapi jangan salah simpan kayak minggu lalu. Lipstik kamu taruh di dekat pupuk. Aku garuk kepala. Oh iya mbak, saya pikir itu bibit cabe. Kerjaan di kantor itu ternyata rame. Aku bantuin ngangkat dus, sapu gudang, sesekali disuruh beli bakso buat para karyawan yang doyan ngemil. Tapi yang lebih susah adalah nahan kuping dari gosip. Katanya Bu Azriel itu janda karena suaminya selingkuh sama sekretaris, bisik Mbak Nita ke Mbak Yayu. Jangan keras-keras, tapi emang iya sih. Tapi aneh ya, kenapa dia betah tinggal di Indonesia? Sahut Mbak Yayu. Mungkin karena ada Lana, kata Mbak Della sambil melirikku tajam. Aku batuk-batuk pura-pura, terus pura-pura angkat dus lagi. Tapi gosip paling heboh keluar saat sore, pas semua udah santai dan makan bareng. Lan,
Jujur deh, kamu suka ya sama Bu Azriel? Tanya Mbak Yayu langsung, tanpa filter. Aku kaget, nyendokin mie instan hampir masuk ke hidung. Suka? Saya sih kagum. Tapi kagum kan beda sama suka. Suka itu kayak suka gorengan. Kalau Mbak Azriel mah kayak lauk mahal, nggak berani makan. Lauk mahal bisa dicicil, Lan, kata Mbak Della sambil melirik. Asal serius dan tahan lihat dress ketat tiap hari. Semua ketawa. Azriel lewat pas momen itu. Ngomongin apa sih kalian? Aku cepat jawab. Ngomongin soal dress code kantor, Mbak. Azriel geleng-geleng. Kamu tuh ya, Lana, bisa aja ngomongnya. Sore itu aku pulang dengan kepala penuh suara tawa, tapi juga sedikit galau. Soalnya, dari semua candaan mereka, ada satu yang makin lama makin nyangkut di hati. Beneran nggak ya? Aku bisa suka sama bosku sendiri? Atau jangan-jangan, dia juga udah mulai suka balik? Malam itu, aku baru selesai bersihin kolam kecil di halaman belakang rumah Azriel. Airnya udah jernih, ikannya kelihatan bahagia. Nggak kayak aku yang tiap malam tidur di kontrakan sempit, sambil dengar dengkuran teman sekamar, yang mirip suara mesin bajak sawah. Azriel duduk di ayunan taman, sendirian, sambil mandangin langit. Rambut pirangnya digelung santai, wajahnya kelihatan capek. Dress yang dia pakai malam itu masih motif bunga, tapi warnanya gelap, pas sama suasana. Aku ragu-ragu mau nyamperin, tapi dia nengok dan nyuruh duduk. Ayo sini, Lana, duduk sebentar. Aku capek banget hari ini. Aku duduk di sisi lain ayunan, jaga jarak aman, jarak anti neraka. Capek mikirin bisnis atau capek ngadepin karyawan yang doyan gosip, Mbak? Tanyaku. Azriel senyum tipis. Dua-duanya. Tapi lebih capek karena satu hal yang nggak bisa diceritain ke siapa-siapa. Aku diam. Kadang, diam itu bentuk paling sopan dari penasaran. Aku udah 2 tahun tinggal di Indonesia, lanjut Azriel. Awalnya cuma niat buka cabang kecil dari bisnis kosmetik yang aku rintis bareng suamiku dulu. Tapi begitu cerai, ya sudah, aku bawa semuanya ke sini. Aku angguk pelan. Suamiku selingkuh, sama sekretaris sendiri. Klise banget ya. Aku langsung refleks jawab. Mending selingkuh sama ayam geprek, Mbak. Nggak nyakitin hati, palingan cuma nyakitin perut. Azriel ketawa kecil. Tapi habis itu, matanya kayak sedikit basah. Aku pernah hampir nikah lagi, Lana. Tapi batal, karena aku sadar, aku cuma dijadiin pelarian. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Akhirnya aku cuma megang gagang ayunan kuat-kuat. Takut keceplosan bilang, kalau Mbak nikah sama saya, dijamin nggak bakal jadi pelarian. Palingan jadi pelengkap rumah tangga plus bonus pelawak rumah. Tapi aku tahan. Terus sekarang, Mbak, kenapa betah di sini? Tanyaku pelan. Azriel menatapku. Lama. Lalu jawab, karena mungkin di sini aku ngerasa lebih hidup. Dan mungkin karena aku ketemu kamu. Aku kaget, hampir copot sendal. Maksudnya ketemu saya yang suka nyeletuk aneh, yang tiap pagi salah siram tanaman, yang kemarin naruh lipstik di kulkas. Azriel ngakak. Iya, justru itu. Kamu beda. Aku jadi malu sendiri. Aku garuk kepala, walau nggak gatel. Mbak, saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma cowok yang tiap malam masih nyuci celana di ember karena nggak punya mesin cuci. Azriel berdiri pelan, terus nengok ke aku. Kadang, orang yang terlihat kecil justru bikin hidup kita jadi besar. Duh, aku nggak ngerti itu pujian atau kode keras. Tapi yang jelas, jantungku udah mulai ngaco. Nggak kayak biasanya. Biasanya cuma deg-degan kalau makan mie ayam tanpa minum. Tiba-tiba Azriel ngelangkah masuk ke rumah, tapi sempat bilang, kalau kamu lapar, ada nasi goreng di dapur. Makan aja. Aku tidur duluan. Aku ngangguk. Begitu dia masuk rumah, aku langsung duduk di tangga teras. Lama. Nasi goreng bisa nunggu. Tapi rasa ini, waduh, jangan-jangan aku jatuh cinta beneran. Malam itu, aku makan nasi goreng sendirian. Pedas, tapi manis.
kayak perasaan yang mulai tumbuh pelan-pelan. Aku nggak tahu ini akan jadi cerita cinta atau cuman mimpi lewat. Tapi satu hal pasti, kalau besok dia pakai dress ketat lagi, aku harus siap mental dan iman lebih kuat. Sore itu, setelah nyapu taman dan nyiram bunga dengan hati berbunga-bunga, gara-gara semalam dikasih nasi goreng plus kode cinta, aku mampir ke warung kopi langganan. Letaknya di pojokan jalan dekat tempat biasa para pemulung ngumpul. Warungnya kecil, bangkunya dari kayu yang udah miring-miring. Tapi kopinya mantap. Apalagi kalau diminum sambil ngerumpi bareng orang-orang nganggur tapi bijaknya sok luar biasa. Lana! Akhirnya nongol juga si Raja Taman. Teriak Kancil, temenku yang rambutnya udah kayak lap jendela. Wah, ini dia cowok yang katanya sekarang kerja di rumah bule seksi. Sahut Dulman, pemulung senior yang udah 3 kali masuk TV karena ketahuan tidur di belakang truk. Aku duduk. Nggak pakai basa-basi, langsung pesen kopi hitam sama gorengan 2 biji. Gimana, Lan? Beneran nih kamu tiap hari ngadepin bule bening? Serius nggak kebakar iman? Tanya Kancil sambil ngunyah tahu isi. Aku tarik napas. Jujur ya, Cil, ini hati tiap hari diuji. Dia tuh tiap hari pakai dress ketat motif bunga. Aku sampai hafal motif bunganya. Bukan karena niat, tapi karena dressnya nempel banget. Dulman ngakak. Itu bukan cinta, Lan. Itu krisis keimanan. Aku garuk kepala. Tapi dia baik, Man. Gak mandang aku rendah. Malah sering ngajak ngobrol. Semalam, dia bilang, mungkin dia betah tinggal di Indonesia karena ketemu aku. Kancil langsung jatuhin tempe dari tangannya. Woi, itu mah sinyal seterang matahari siang. Kamu ditaksir, Lan. Aku ngelipet tangan. Tapi aku ini siapa, Cil? Pemulung. Hidup numpang. Celana bolong 3. Masa iya dia beneran suka? Justru itu, Lan, ujar Dulman serius. Cinta itu buta. Tapi bule biasanya rabun jauh. Jadi selama kamu dekat, kamu aman. Semua ketawa. Termasuk aku. Terus kamu mau apa? Tanya Kancil. Nunggu dia ngelamar duluan? Ini bukan sinetron, Lan. Lu cowok, gerak, aku diem. Gak bisa jawab. Karena, jujur, dalam hati aku takut. Takut harapan tinggi malah dijatuhin kenyataan. Tapi aku juga sadar, kalau diem aja, yang ada aku jadi tukang nyiram selamanya. Nyiram bunga, bukan nyiram cinta. Lan, gue kasih tips dari pengalaman ya, kata Dulman sambil duduk lebih dekat. Kalau mau dapetin bule, lo harus punya 3 hal. Percaya diri, dompet penuh, dan sabun wangi. Lo? Kok sabun? Bule suka cowok bersih. Lo jangan cuman bersihin taman, tapi diri lo juga dibersihin. Aku angguk-angguk sambil ketawa. Makasih, Man. Nanti gue beli sabun merek mahal dikit, biar aromanya kayak orang sukses. Kancil nambah. Terus kalau udah ada sinyal, lo bikin dia ketawa. Cewek suka cowok lucu. Dan lo udah cocok. Lihat aja, kami semua ketawa tiap dengar omongan lo. Iya sih, kataku bangga. Berarti aku udah separuh jalan menuju pelaminan. Tiba-tiba Bu Yati, pemilik warung, nyeletuk dari dalam. Lana, kalau udah nikah sama bule, jangan lupa sini-sini belanja, ya. Biar warung ini levelnya naik. Dari warung kopi jadi kafe internasional. Aku angkat gelas. Siap, Bu. Kalau saya jadi mantu bule, nanti warung ini saya kasih wifi. Semua ngakak lagi, hari mulai gelap. Aku pamit pulang. Tapi sebelum jalan, Dulman tepuk bahu aku pelan. Lan, lo orang baik. Dan kadang, cinta datang ke orang baik, walau dia cuma tukang ngangkut karung. Aku senyum. Dan kalaupun gak datang, ya gak apa-apa. Yang penting bisa cerita bareng kalian sambil ngopi. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatiku mulai yakin. Di sisi lain, rasa minder masih nempel kayak lem cap buaya. Tapi satu hal aku percaya. Kalau cinta memang takdir, maka bahkan pemulung pun bisa jadi pangeran. Asal pangeran yang rajin nyuci baju dan bawa sabun wangi. Pagi itu, semangatku udah kayak nasi goreng level pedas 10.
Setelah semalaman mikir, aku mutusin. Ini saatnya aku maju. Nggak bisa terus-terusan cuma nyiram bunga sambil nyiramin harapan. Azriel harus tahu, aku punya rasa yang lebih dari sekadar tukang kebun biasa. Aku mandi pakai sabun wangi baru, hadiah dari Bu Yati warung kopi. Wangi sabunnya katanya Lavender Garden. Tapi di aku sih, baunya kayak dicampur daun sereh sama minyak kayu putih. Tapi ya udahlah, yang penting bersih. Baju juga aku pilih yang paling bagus. Kaos polos biru muda, celana jeans bekas yang udah dijahit 3 kali, dan sandal swallow warna pink, karena yang hitam hilang 1. Tapi aku percaya diri. Karena kata Dulman, cowok keren itu bukan dari baju, tapi dari niat dan napas segar. Sampai di rumah Azriel, suasana sepi. Mbak Rini, asisten rumah tangga Azriel, lagi nyapu depan teras. Lana, Bu Az lagi di kantor samping. Tadi katanya ada tamu investor luar negeri. Waduh, gagal romantis kayaknya. Tapi niatku udah bulat. Aku jalan ke kantor kecil di samping rumah. Bener aja, dari jendela kaca aku lihat Azriel duduk di ruang rapat, lagi serius ngobrol sama 2 bule cowok. Pasti rekan bisnisnya. Dressnya hari itu, motif bunga merah muda, bahannya melekat kayak perangko. Aku langsung nengok ke arah lain. Fokus, Lana. Fokus ke niat baik, bukan ke belahan dada yang nyelip di antara 2 kelopak bunga. Setelah mereka selesai, Azriel keluar ruangan dan kaget lihat aku di depan. Lana, pagi-pagi udah kesini? Aku kaku. Iya mbak, saya cuma pengen ngomong sebentar. Azriel ngangguk. Ayo, kita duduk di taman belakang. Kami duduk di bangku taman. Angin semilir. Burung berkicau. Tapi jantungku bunyinya kayak drum. Dangdut, aku tarik napas dalam. Mbak Azriel, saya pengen ngomong jujur. Tapi janji ya, jangan ketawa. Azriel angguk pelan. Oke, aku janji. Aku nyengir dikit, lalu mulai. Saya ini, dari awal kerja di sini, makin lama makin suka sama Mbak. Bukan cuma karena wajah atau, ya, dress-dress itu. Tapi karena hati Mbak. Saya lihat Mbak itu orang baik, sabar, suka mie ayam, dan gak jijik sama saya yang cuma pemulung. Saya pengen, Mbak tahu saya beneran suka. Azriel diam, aku tunggu reaksinya. Tapi detik berikutnya, tiba-tiba muncul anjing peliharaan Azriel, si Bruno, langsung lari nyundul kakiku. Aku kaget, gak siap. Kursi goyang di taman tiba-tiba miring, dan brak. Aku jatuh terjungkal. Kepala masuk ke pot besar berisi tanaman lidah buaya. Pantat mendarat duluan, dan tangan nyangkut di besi pinggiran bangku. Azriel langsung panik. Lana, ya ampun, kamu gak apa-apa, aku nyangkut, beneran nyangkut. Tapi aku masih sempat jawab. Saya gak apa-apa, Mbak. Tapi kayaknya lidah buaya ini masuk sampai ke hati. Perih. Azriel ketawa. Bukan ketawa kecil, tapi ketawa ngakak, sampai matanya berkaca-kaca. Mbak Rini yang baru datang juga ketawa sampai duduk di lantai taman. Aku masih nyangkut, tapi perasaanku malah ringan. Karena Azriel gak marah, gak jijik, malah senyum-senyum sambil bantuin aku berdiri. Kamu tuh ya, romantis gagal total. Tapi jujur, aku seneng. Aku berdiri, berusaha anggun, walau tanah nempel di pantat, dan rambut acak-acakan kayak singa, bangun tidur. Azriel bersihin daunku pelan. Kamu tahu nggak? Aku juga sebenarnya nunggu kamu ngomong gini. Tapi aku pikir, kamu malu. Aku bengong. Jadi, Mbak juga ada rasa? Azriel senyum. Ada. Tapi pelan-pelan aja ya. Jangan buru-buru. Jangan tiap hari langsung nyiram bunga terus ngomong cinta. Aku angguk. Siap Mbak, saya siap dicicil. Azriel ketawa lagi. Lalu kami jalan balik ke rumah. Tapi di depan pintu, aku sempat bilang, Mbak, kalau suatu hari saya jadi suami Mbak, boleh nggak saya nyuci baju Mbak? Tapi dressnya jangan dicuci pakai mesin, biar saya kucek sendiri. Pakai hati. Azriel melotot sambil ketawa. Lana, dasar gombal level kampung. Aku cengar-cengir, lalu lari ke taman depan sebelum dilempar sandal. Tapi dalam hati, aku tahu, ini bukan sekadar kerjaan lagi.
Ini jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin menuju cinta yang benar-benar datang, meski awalnya jatuh dari kursi taman. Hari itu aku lagi ngupas kelapa di belakang rumah. Tiba-tiba Azriel muncul pakai dress warna ungu tua yang mepet kayak bungkus lemper. Wajahnya cantik banget, rambut disanggul rapi, bibirnya dikasih lipstik merah tua kayak saus sambal mahal. "Lana, kamu malam ini ikut aku ya. Ada acara gala dinner. Aku butuh teman," katanya sambil nyuruh aku berhenti kupas kelapa. Aku langsung berdiri. Gala dinner? Aku pikir itu acara makan malam biasa. Ternyata bukan. Ini acara bisnis yang isinya orang-orang kaya, pebisnis, influencer, dan bule-bule kinclong. "Nanti kamu aku pinjamin jas, ya? Jangan pakai kaos oblong kayak mau ronda," katanya sambil melirik kaos bolongku. Singkat cerita, jam 6 sore aku udah berdiri di depan kaca, pakai jas hitam bekas milik mantan suami Azriel. Jasnya sih keren tapi agak longgar. Celananya kedodoran, ikat pinggangnya aku ganti pakai tali raffia warna biru. Sepatunya, pinjem punya satpam komplek, 1 nomor lebih kecil. Tiap jalan, jempolku nyelip dan minta tolong. "Lana, kamu kelihatan keren juga kalau diam. Tapi tolong, jangan ngelawak di acara ini ya," kata Azriel sambil ngecek dasiku yang miring sebelah. "Iya mbak," saya diam aja kayak patung. "Tapi patung yang bisa lapar kalau lihat makanan enak," jawabku. Kami berangkat naik mobil Azriel. Sampai di Hotel Bintang 5, aku langsung kagum. Lantainya kinclong, lampunya kayak di sinetron. Isinya orang-orang cantik dan wangi. Aku sempat ngira salah masuk dunia. Azriel gandeng lenganku. Wih, hatiku bergetar. Seumur hidup, belum pernah aku masuk gedung beginian. Apalagi digandeng bule cantik pakai dress ketat. Tapi ya itu, dressnya ketat banget. Belahannya nyaris ngalahin jurang Sianok. Aku harus konsentrasi ekstra supaya mata tetap di atas, sampai di dalam. Azriel sibuk ngobrol sama kenalan bisnisnya. Aku cuma berdiri sambil senyum-senyum kayak sel sabun colek. Kadang nyuap anggur kecil-kecil yang asemnya bikin kening mengkerut. Lalu datanglah si bule botak berkumis, pakai jas biru langit. Namanya Mr. George. Dia temannya Azriel dari London. Bahasa Inggrisnya cepet kayak motor ninja. Aku cuma bisa senyum dan bilang, "Yes, I know. Good, good." George ngomong panjang lebar soal produk kosmetik baru. Azriel paham. Aku malah sibuk nahan napas. Karena celana jas ini makin sempit tiap aku duduk. Setelah ngobrol sebentar, Azriel nyuruh aku ambil minum. Di sudut ruangan ada meja panjang penuh gelas-gelas kecil. Aku ambil satu yang warnanya merah muda. Kupikir jus jambu. Pas diminum, walah, pahit banget. Ternyata wine. Aku langsung terbatuk keras. Gelasnya nyiprat ke depan. Kena dress putih, seorang tante sosialita. Mukanya langsung berubah kayak abis nelen sambal mentah. Azriel panik. Aku juga panik. Tapi aku buru-buru ambil tisu dan ngelap baju si tante. "Maaf bu, ini saya bersihin. Tapi jangan khawatir, nanti kalau kering, itu bisa jadi motif abstrak. Mirip lukisan modern," kataku. Orang-orang sekitar ketawa. Si tante akhirnya senyum juga. Mungkin karena aku ngelapnya sambil jongkok kayak lagi nyuci motor. Azriel nyamperin dan bisik, "Lana, malu-maluin banget. Tapi ya sudahlah, kamu tetap lucu." Malam itu, walau aku hampir bikin kekacauan, Azriel malah jadi lebih dekat. Di perjalanan pulang, dia cerita sambil senyum-senyum. "Kamu tahu nggak, Lana? Dunia bisnis itu kadang membosankan, tapi kamu bikin semuanya jadi lebih hidup." Aku nyengir. "Saya ini ibarat cabai rawit, Mbak. Kecil, tapi nyengat. Cocok jadi bumbu hidup, Mbak." Azriel ketawa kecil. Tangannya nyolek lenganku. "Kamu tuh bisa ya gombal nggak kenal waktu." Aku angkat bahu. Kalau sayang, nggak perlu waktu. Yang penting hatinya udah klik. Sampai rumah, aku masih pakai sepatu sempit yang bikin kaki pegal. Tapi hati ringan banget. Malam itu aku tidur nyenyak. Karena untuk pertama kalinya, aku bukan cuma tukang kebun.
tapi jadi teman sejajar di antara orang-orang berdasi dan wangi parfum mahal, walau tetap dengan sandal pinjem dan celana longgar tali rafia. Sejak malam gala itu, Azriel mulai sering ngajak aku ngobrol soal kerjaan dia. Awalnya cuma basa-basi, tapi lama-lama serius juga. Lana, kamu tahu nggak, karyawan kantor kosmetikku itu banyak yang males. Ada satu yang nyolong lipstick sampel. Ada juga yang bolos ngaku sakit padahal upload foto di pantai. Katanya sambil selonjoran di ruang tamu, pakai daster bunga-bunga yang, astaga, lagi-lagi ketat banget. Udah kayak balon isi semangka, aku nunduk. Bukan karena malu, tapi karena takut mataku kemana-mana. Iya mbak, kalau saya mah nggak pernah nyolong lipstick. Kalau sabun, pernah. Tapi itu waktu kecil. Azriel ketawa kecil. Aku serius Lana, aku butuh orang jujur. Kamu sekarang gak cuma bersihin taman. Mulai besok, kamu bantu ngawasin anak-anak kantor juga, ya? Jadi semacam pengawas lapangan. Aku bengong. Loh, saya kan cuma lulusan SD. Bacain invoice aja saya sering kebalik antara jumlah dan tanggal. Azriel nyengir. Tapi kamu jujur. Dan kocak. Aku yakin mereka takut sama kamu karena kamu gak bisa dibohongin. Nah, besoknya, aku resmi naik pangkat jadi pengawas operasional kantor kosmetik. Keren gak tuh? Tapi ya ampun, hari pertama langsung kacau. Aku datang jam 7 pagi, pakai baju batik merah yang kata tetangga cocok buat acara kawinan. Karyawan, kantor Azriel banyak yang masih muda, cakep-cakep, dan wangi. Tapi begitu lihat aku nongol sambil bawa buku catatan kecil dan sarung selempangan, mereka langsung bisik-bisik. Itu siapa sih? OB baru ya? Bukan, katanya pengawas lapangan. Hah? Serius? Kok kayak supir travel? Aku senyum aja. Selamat pagi semua, nama saya Lana, jabatan baru. Kalau kalian bolos atau nyolong, saya yang catet. Kalau kerja rajin, saya juga yang laporin ke Mbak Azriel. Jadi, jangan main-main. Mereka diem. Mungkin kaget lihat aku bisa ngomong serius. Jam istirahat, aku duduk di ruang pantry. Ada kursi bundar dari kayu yang kayaknya udah uzur. Tapi aku nggak curiga. Begitu duduk krak, kursinya patah 2. Aku nyusruk ke bawah, teh manis tumpah ke celana. Ya Allah, ini teh atau air kobokan sih? Panas amat, teriakku. Anak-anak kantor langsung ketawa. Tapi aku juga ikutan ketawa. Nggak ada marah-marah. Besok tolong siapin kursi besi buat saya ya. Kalau bisa merek Warteg, yang tahan sama pantat keras. Sejak kejadian itu, suasana kantor makin cair. Mereka jadi akrab. Dan hebatnya, rajin juga. Mungkin karena aku sering ngawasin sambil guyon. Sore harinya, Azriel manggil aku ke rumah. Dia duduk di beranda sambil ngelapin botol serum dengan tisu. Lagi-lagi pakai dress ketat warna hitam yang bikin aku harus konsentrasi ngelihat pot bunga aja biar nggak salah fokus. Lana, aku dengar kamu jatuh dari kursi. Nggak apa-apa? Tanyanya pelan. Nggak apa-apa mbak, kursinya yang patah. Pantat saya masih aman terkendali. Azriel ketawa ngakak, tangannya nyolek bahuku. Kamu tuh ya, selalu bisa bikin hari aku lebih ringan. Aku senyum. Kalau mbak bahagia, saya juga ikut bahagia. Tapi jujur, saya masih kaget. Dulu saya cuma mulung botol di taman. Sekarang disuruh ngawasin kantor, kosmetik bule cantik. Hidup ini aneh ya? Azriel mengangguk. Hidup memang aneh, tapi kadang-kadang kejutan terbaik datang dari tempat yang gak kita sangka. Kayak kamu. Malam itu, aku pulang ke kamar kecilku di belakang rumah Azriel. Di tangan, aku bawa satu dus kecil isinya produk kosmetik sampel, sabun muka, lipstik, dan serum. Buat apa? Ya, siapa tahu nanti aku bisa jualan juga. Jadi pengawas plus dropshipper. Dan sebelum tidur, aku buka dus itu, baca tulisan kecil di botol serum. Untuk hasil maksimal, oleskan secara rutin. Aku garuk-garuk kepala. Kalau dioles ke hati Azriel, bisa maksimal juga nggak ya? Pagi itu, Azriel berdiri di depan kaca, pakai dress baru warna merah marun. Dressnya ketat banget. Udah kayak bungkus lemper yang dikaretin 2 kali. Aku yang lagi siram tanaman di halaman rumahnya, sampai sempat nyiram pot, ember, dan sepatu sendiri gara-gara salah fokus. Lana,
Kamu sibuk tanggal 15 nanti? Tanya Azriel dari teras. Aku nyengir sambil nyopot kaos kaki yang udah basah. Tanggal 15? Enggak, mau nyuci karpet sih, tapi bisa dijadwal ulang. Kenapa, Mbak? Aku mau kamu ikut aku ke Bandung. Ada pameran produk kecantikan, sekalian launching produk baru. Nanti kamu bantu-bantu di booth. Bisa, kan? Wah, bisa banget. Saya belum pernah ke Bandung. Paling jauh cuma ke pasar loak belakang terminal. Jawabku semangat. Dan akhirnya, hari H pun tiba. Kami berangkat naik mobil pribadi Azriel. Sepanjang perjalanan, aku duduk manis di kursi depan, berusaha nggak ngelirik ke dress Azriel yang, ya ampun, hari itu motif bunga. Tapi kancingnya kayak pengen menyerah satu-satu. Sampai di Bandung, kami langsung ke hotel. Aku pikir bakal nginap di losmen, ternyata di hotel bintang 4. Kamar aku di lantai 3, kamar Azriel di lantai 5. Biar aman, katanya sambil nyengir. Entah, aman dari siapa. Besoknya, pameran dimulai. Booth Azriel paling rame. Produk kosmetiknya lagi hits. Banyak cewek-cewek muda tanya-tanya. Aku berdiri di pojokan, pakai name tag bertuliskan, Lana, asisten serba bisa. Tapi yang bikin aku pengen guling-guling di lantai bukan itu. Tapi karena datanglah seorang bule cowok, tinggi, gagah, rambut pirang, gigi putih kayak iklan, pasta gigi. Dia langsung nyamperin Azriel. Azriel, oh my god, it's you. Azriel senyum lebar. Henry, long time no see. Aku di belakang, langsung pasang muka ketoprak. Henry, siapa ini? Mantan, teman lama, sales asuransi? Mereka ngobrol akrab banget. Kadang ketawa bareng, kadang saling sentuh lengan. Aku jadi kayak tukang parkir yang salah tempat. Pas mereka duduk bareng di lounge, aku duduk agak jauh sambil pura-pura main HP. Tapi HP-ku lowbat, jadi cuma bisa liatin layar gelap sambil ngedumel dalam hati. Astaga, nih cowok pakai koloin mahal, duduk deket Azriel ketawa-tawa. Dia nggak tahu apa-apa soal mie ayam gerobakan favorit Azriel. Dia nggak tahu Azriel kalau tidur kadang ngorok halus. Tapi dia bisa duduk deket. Tiba-tiba Azriel manggil. Lana, sini deh, aku jalan pelan. Henry ngulurin tangan. Hi, I'm Henry. Aku jabat tangan dia. Lana. Saya kerjaannya nyapu daun, nyuci pot, dan ngusir kucing dari gudang. Henry ketawa. Mungkin pikir aku lucu. Azriel cuma senyum sambil geleng kepala. Malamnya, Azriel manggil ke kamarnya. Aku masuk, duduk di sofa, sambil pegang gelas air putih, nunggu dia selesai ngelapin makeup kit. Lana, kamu kenapa tadi diem aja pas kenalan sama Henry? Aku ngangkat bahu. Enggak apa-apa, cuma lapar aja. Soalnya siang tadi saya cuma makan bakwan. Azriel duduk. Di sampingku, Henry itu teman lama. Dulu kami pernah kerja bareng waktu aku masih di Jerman. Dia baik, tapi cuman teman. Aku ngangguk, pura-pura santai. Ya iya mbak, saya nggak mikir apa-apa kok. Lagian, saya cuma pemulung yang naik pangkat. Beda jauh sama dia yang kayak model iklan jam tangan. Azriel ketawa kecil. Kamu lucu banget Lana. Tapi tahu nggak, dari semua orang di pameran tadi, yang paling bisa bikin aku nyaman ya kamu. Karena kamu selalu ada. Karena kamu nyata. Aku bengong. Kalimat itu kayak ditabok pakai tahu hangat. Azriel berdiri, buka laci, kasih aku 1 kotak kecil. Ini bonus kamu bulan ini. Dan besok kamu boleh libur keliling Bandung. Tapi jangan keluyuran ke karaoke ya. Aku tertawa. Tenang mbak. Saya paling jauh cuma ke toko sandal. Malam itu, aku keluar dari kamar Azriel sambil senyum-senyum sendiri. Henry? Ganteng sih. Tapi, dia nggak tahu cara ngelipet sarung. Nggak tahu mie ayam gerobakan Azriel. Dan nggak tahu gimana caranya bikin Azriel ketawa cuma karena kursi patah. Dan aku, meskipun masih kuli kebun, setidaknya aku udah duduk di tempat yang lebih dekat ke hatinya. Walaupun kadang masih di pinggir. Pagi-pagi sekali, aku lagi nyapu daun di halaman rumah Azriel seperti biasa. Burung-burung berkicau, matahari belum terlalu panas, dan aku lagi semangat karena tadi malam mimpi jadi bos pabrik sandal. Lagi asik nyapu, Azriel keluar dari pintu rumah pakai dress bunga-bunga ketat yang
Jujur saja, kalau disemprot air dikit, bisa dikira balon ulang tahun. Lana, hari ini kamu ikut aku ke kantor ya. Ada rapat penting sama investor dari Korea. Aku butuh kamu bantu persiapan dan jaga suasana biar nggak terlalu tegang. Siap mbak, tapi saya pakai baju apa ya? Seragam nyapu takutnya nggak matching sama dasi orang Korea. Jawabku sambil nyengir. 10 menit kemudian aku keluar dari kamar ganti dengan kemeja kebesaran yang dulu dikasih Azriel pas lebaran. Celana kain hitam yang sempit di paha, dan sepatu pantofel pinjaman dari satpam komplek. Gaya ala Lana eksekutif muda, tapi masih bisa nyangkul. Kami jalan ke kantor Azriel yang cuma beda pagar dengan rumahnya. Dari luar kelihatan mewah. Begitu masuk, ruangan meetingnya dingin banget, AC-nya kayak mesin pendingin daging. Di meja, oval besar sudah ada 4 orang Korea, semuanya rapi, wajah serius, dan satu di antaranya punya gaya rambut kayak mangkok Azriel, memperkenalkan aku sebagai asisten pribadi sekaligus pengelola kebersihan dan kehangatan suasana. Aku cuma cengar-cengir dan duduk di kursi pojok, deket dispenser. Rapat dimulai, semua bahasa Inggris. Aku bengong aja, pura-pura ngerti. Mereka ngomong tentang strategi pemasaran, ekspansi produk, dan rencana distribusi di Asia Tenggara. Aku fokus ke hal penting, biskuit kaleng di tengah meja. Sampai satu saat, salah satu investor ngomong pakai bahasa Inggris campur Korea yang kenceng banget nadanya. Aku pikir dia marah. Aku bisik ke Azriel, "Mbak, dia ngomel ya?" Azriel jawab pelan, "Enggak Lana, dia cuma semangat." Oh, kirain abis nonton debat capres. Beberapa menit kemudian, presentasi mulai. Azriel minta aku bantu nyalain proyektor. Aku berdiri, pencet tombol, dan bukannya nyala slide, malah layar TV nyala, dan munculin video tutorial yoga yang sempat Azriel simpan buat senam kantor. Investor Korea itu bengong. Di layar, ada wanita pakai legging warna ungu, nungging, sambil bilang, "Stretch your hips and feel the chi energy." Azriel teriak panik, "Lana, itu bukan file presentasi. Aku buru-buru matiin TV, mukaku udah kayak tomat digodok. Maaf mbak, tadi salah USB, soalnya dua-duanya warna hitam." Untungnya mereka ketawa. Bahkan si rambut mangkok sempat bilang, "Very flexible, good fitness." Rapat lanjut lagi. Kali ini Azriel jelasin soal produk barunya. Krim malam untuk mencerahkan kulit. Tapi waktu Azriel bilang produknya bisa bikin kulit wajah lebih cerah dalam 3 hari, aku spontan nyeletuk. "Kalau buat tangan bisa mbak?" Soalnya saya udah dari kecil warna tangan sama leher beda. Semua orang di ruangan ketawa. Bahkan yang dari Korea juga senyum sambil angguk-angguk. Azriel cuman elus dahi sambil bisik, "Lana, bisa tolong diem bentar aja nggak?" Akhirnya, rapat selesai dengan lancar. Mereka puas dan malah ngajak foto bareng. Aku berdiri paling depan, senyum lebar. Padahal kancing celanaku udah pengen lepas karena ketat. Pas semua pulang, Azriel nyamperin aku di ruang belakang. "Lana, walaupun kamu sempat nyetel video yoga dan salah ngomong soal tangan belang, kamu sukses bikin rapat gak tegang. Makasih, ya." Aku cengar-cengir. "Sama-sama, Mbak. Tapi kalau boleh usul, next rapat jangan saya yang nyetel alat ya. Soalnya saya lebih ahli nyetel ember bocor." Azriel ketawa, lalu dengan santai duduk di sofa dan nyelonjorin kaki. "Oh, iya Lana. Mulai minggu depan kamu dapat tambahan tugas. Ngurus taman kantor juga dan bantu aku bikin konten video buat media sosial." Aku bengong. "Saya jadi model?" "Ya enggak, kamu kameramen. Tapi kadang aku minta tolong tes produk di tangan kamu, biar orang tahu hasilnya nyata." Aku garuk-garuk kepala. "Ya udah, yang penting jangan minta saya pakai sheet mask yang gambar panda itu. Soalnya kemarin dipakai, anak kecil depan rumah nangis." Kami berdua ketawa. Hari itu aku merasa penting. Walau bukan CEO, bukan investor, dan bukan siapa-siapa, aku tetap jadi bagian penting dari hidup Azriel. Walau cuma dari pojok ruangan, deket dispenser, dan itu udah cukup. Hari itu, langit Jakarta cerah, udara panas,
Tapi hati aku adem karena hari ini pertama kalinya aku ikut syuting iklan produk Azriel. Katanya ini iklan buat YouTube dan Instagram bisnis kosmetiknya. Lokasinya di halaman rumah Azriel, yang disulap jadi studio ala-ala taman bunga. Backgroundnya spanduk gede bertuliskan, Glownesia, cerahkan harimu, ceriakan hatimu. Pagi-pagi Azriel sudah berdandan rapi. Dress bunga-bunga ketat seperti biasa, belahan dada setia nongol kayak bonus kue di dalam dus nasi kotak. Aku beberapa kali ngelirik, tapi langsung tobat sendiri sambil komat kamit, astagfirullah, jangan jatuh di lubang yang sama, Lan. Fokus. Tim videografernya ada 2 orang anak muda. Kamera profesional, lampu sorot, dan makeup artis pun siap siaga. Aku pegang tripod sama kipas angin. Katanya buat tiupan efek rambut Azriel biar dramatis. Lana, nanti setelah adegan aku pakai krim wajah, kamu yang kasih testimoni ya, kata Azriel sambil duduk di depan cermin outdoor. Aku celingukan. Mbak yakin? Saya ini belum lulus SD. Mbak, kalau ngomong suka campur antara bahasa Betawi, Jawa, sama kode voucher pulsa. Azriel cuma ketawa. Gak apa-apa, justru itu yang bikin lucu. Orang-orang suka yang natural. Kamu cuma bilang kalau krim ini bikin kulit kamu lebih cerah dan lebih pede ngasih senyuman ke gebetan. Aku nyengir. Gebetan saya mah cuma bakul cilok, Mbak. Tapi nggak apa-apa, buat kemajuan bangsa saya siap. Proses syuting dimulai. Azriel tampil duluan, berdiri anggun dengan dress ketatnya. Rambutnya ditata seperti gelombang pantai yang belum sempat diselamatkan SAR. Ia bicara pelan tapi mantap. Dengan Glownesia Night Cream, kulitku jadi lebih lembut, lebih cerah, dan aku merasa lebih berani untuk mencintai diriku sendiri. Selesai itu, giliran aku. Aku berdiri di depan kamera, kaku. Tanganku gerak-gerak kayak main wayang. Sutradaranya teriak, action. Aku langsung ngomong, semenjak saya pakai Glownesia ini, kulit saya makin kinclong. Nenek saya aja sampai bilang, Lana, jangan-jangan kamu dukun. Tapi saya bilang, enggak, Nek. Ini kerjaan krim mahal, bukan tuyul. Tim syuting ketawa. Azriel di belakang melotot sambil nahan ketawa. Tapi kameramennya bilang, bagus. Lanjut aja. Aku tambah semangat. Dulu tangan saya belang. Sekarang, tetangga depan rumah sampai pinjam krim ini buat suaminya, biar bisa kinclong waktu main gaple. Tapi hati-hati ya, ini krim bukan buat goreng tempe. Cut. Selesai syuting, kami nonton hasil videonya bareng-bareng. Azriel sempat geleng-geleng, kepala waktu lihat aku salah ngoles krim ke bibir. Padahal harusnya di pipi. Tapi ekspresi kamu itu loh, Lan. Kayak orang baru menang undian guling elektrik, katanya. Beberapa hari kemudian, video itu diunggah di Instagram dan YouTube. Nggak sampai 24 jam, view-nya meledak. Komentar netizen ramai banget. Ada yang bilang, emak cantik 69. Astaga, ngakak sama mas-mas pemulung itu. Lucu tapi jujur banget. Anak warung, gue pengen beli krimnya cuma biar bisa kayak Bang Lana. Bukan kinclong tapi ngakak. Wanita mas-mas. Dress Mbak Azriel aduhai banget. Tapi aku lebih fokus sama ekspresi Bang Lana waktu bilang tuyul. Aku viral, serius, viral. Besoknya, aku jalan ke warung sayur. Anak-anak kampung teriak, Bang Lana, krim tuyul. Ibu-ibu tetangga minta foto. Bahkan ada yang titip pesen krim ke aku kayak aku agen MLM. Azriel senyum-senyum bahagia. Omset penjualannya naik 2 kali lipat. Bahkan ada undangan dari acara TV swasta untuk tampil bareng di segmen inspirasi usaha. Sore harinya, aku duduk di teras rumah Azriel. Dia duduk di sebelahku, pakai dress ketat lagi, kali ini warna biru laut. Aku sempat celingukan, pura-pura, lihat semut padahal ya tahu sendiri. Lana, kamu tahu nggak? Kata Azriel pelan. Kamu bukan cuma bantu bersih-bersih rumah. Kamu juga udah bantu hidupku jadi lebih berwarna. Aku menatap dia sebentar. Saya juga, Mbak. Saya tadinya kayak kardus kosong. Tapi, sekarang, saya kayak kardus isi, Mbak. Isinya harapan. Kami tertawa. Angin sore berhembus, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan lagi cuma pemulung, tapi bagian dari sesuatu yang besar, yang penting. Dan dari jauh,
Anak-anak kecil berteriak lagi. "Bang Lana, tuyulnya mana bang?" Aku senyum. "Masih di rumah, Dek. Lagi pakai Glonesia." Pagi itu, suasana di rumah Azriel sibuk bukan main. Ada tukang dekor, tukang sound system, tukang parkir, dan tukang bakso keliling yang nyasar, tapi ikutan mangkal. Di halaman rumah, tenda putih berdiri megah dengan hiasan bunga warna pink dan emas. Hari ini hari besar. Hari yang sejak dulu cuma jadi mimpi waktu aku masih mulung botol di pinggir jalan. Hari ini, aku nikah sama Azriel. "Lana, kamu udah siap belum? Tukang riasnya udah nungguin dari tadi," teriak Mas Reza, asistennya Azriel yang dari kemarin kayak manajer pernikahan dadakan. Aku keluar dari kamar tamu dengan baju batik ungu mengkilap yang kebesaran dikit. Celana kainnya agak kepanjangan, jadi ujungnya aku lipat dua kayak gulungan. Spanduk. Di kepala ada belangkon yang dipasangin paksa sama Mbak Ida dari salon langganan Azriel. Hasilnya, mirip dalang wayang yang lagi salah kostum. "Bang, kok kamu kayak pejuang Majapahit yang kesasar?" Goda Azriel waktu aku berdiri di altar kecil tempat akad. Aku senyum. "Aku ini pejuang cinta, Mbak. Siap merebut hatimu, walau harus ngelawan rias pengantin yang bikin jidatku licin kayak meja makan." Akad dimulai. Aku duduk berhadapan sama penghulu. Tanganku gemetar pas nyebut, "Saya terima nikahnya." Lidahku sempat keseleo jadi, "Saya terima nikahnya." Salah. "Nikahnya Mbak Azriel binti." Dan seterusnya sampai 5 kali ulang. Tamu undangan ketawa. Azriel tutup mulut nahan ngakak. Penghulunya sabar, mungkin karena sudah terbiasa, ngadepin calon suami yang kayak saya. Gugup, norak, tapi niat. Akhirnya, sah, sorak-sorai pecah. Ada yang lempar bunga, ada juga yang lempar pantun. Azriel bule, Lana lokal. Bersatu juga, walau tak sepadan modal. Acara resepsi langsung dilanjut. Musik dangdut remix menggema. Ada panggung kecil dan seorang penyanyi kondangan yang suaranya, "Ya, mari kita hormati saja niatnya." Azriel tampil dengan gaun putih panjang, tapi tetap saja modelnya ketat. Aku sampai nunduk terus waktu dia jalan ke arahku. Bukan karena kagum, tapi takut dosa. Belahan dadanya muncul kayak bonus sabun hotel. Aku bisik ke dia, "Mbak, itu lehernya jangan terlalu rendah. Nanti yang jatuh bukan cinta, tapi iman saya." Dia cekikikan. "Lana, kamu ini ya." Malam harinya, setelah semua tamu pulang, tinggal kami berdua di kamar. Aku duduk di tepi ranjang, bingung harus mulai dari mana. Azriel keluar dari kamar mandi dengan piyama sutra, ketat lagi. Aku langsung berdiri, pura-pura nyari remote TV yang bahkan gak ada. "Lana," katanya lembut. "Kita udah suami istri sekarang." Aku menelan ludah. "Iya mbak, tapi saya belum siap kalau kamu langsung pakai mode serangan gitu." Azriel ketawa keras. "Mode serangan gimana sih maksudnya?" "Pakaianmu itu mbak, udah kayak penggoda iman tingkat akhir." "Saya cuman manusia biasa mbak, bukan ustaz yang punya kekuatan sabar level dewa." Dia duduk di sebelahku, meraih tanganku. "Tenang Lana, aku gak minta kamu berubah dalam semalam. Kamu udah jadi laki-laki yang aku butuhin. Lucu, jujur, dan selalu ada." Aku nyengir. "Dan kuat iman ya mbak?" "Enggak juga sih. Tapi setidaknya, kamu jago nyuci piring." Malam pertama kami tidak romantis seperti sinetron, tapi penuh tawa. Aku sempat kaget waktu Azriel ngorok. Suaranya mirip suara mesin pompa air rusak. Tapi aku nggak peduli, karena aku tidur sambil senyum. Dalam hati aku bilang, hidupku dulu kayak botol bekas. Sekarang, botolnya udah diisi, teh manis dingin, lengkap sama sedotan. Setahun kemudian, Azriel hamil anak pertama. 2 tahun kemudian, nambah 2 anak lagi, kembar pula. 3 anak, 3 karakter. Si sulung suka ngitungin botol plastik di halaman. Aku nangis haru. Mungkin itu bakat turunan dari ayahnya. Azriel tetap kerja di bisnis kosmetiknya. Tapi sekarang aku jadi partner. Bukan cuma tukang bersih rumah. Aku ikut ngurus promosi, kirim barang,
dan tetap tampil di video iklan. Orang-orang masih manggil aku Bang Tuyul gara-gara iklan dulu. Tapi sekarang mereka juga manggil aku Bapak Lana, suami bule. Anak-anak kami tumbuh cerdas. Si kembar dapat beasiswa ke sekolah unggulan. Si sulung, ya, masih suka main di tong sampah taman. Tapi sekarang bukan buat nyari botol, tapi buat eksperimen daur ulang. Kadang, aku duduk di teras rumah ngelamun. Di sebelahku Azriel dengan piyama sutranya, yang masih tetap ketat, sambil minum teh manis. Aku bisik ke dia, "Mbak, kalau dulu saya nggak nemuin tasmu di tong sampah, kita nggak akan duduk di sini ya?" Dia senyum. "Mungkin aja aku yang bakal mulung kamu, Lan." Aku ketawa. "Nggak bisa, Mbak. Saya terlalu berat buat diangkat." Kami tertawa. Anak-anak berlarian di halaman. Hidup kami nggak sempurna, tapi cukup. Penuh tawa, sedikit jorok, tapi hangat. Akhirnya, aku yang dulu cuma pemulung. Sekarang punya rumah, istri bule, 3 anak, dan 1 cinta yang nggak bisa dikembalikan ke tempat sampah. Dan itu cukup bagiku. Sekarang kami udah punya 3 anak, dan semua pinter-pinter, alhamdulillah. Yang sulung dapat beasiswa teknologi, yang kembar dapat undangan ke sekolah sains. Aku sendiri masih kerja bantuin Azriel di usaha kosmetik. Tapi kadang, aku masih suka kumpulin botol plastik. Bukan karena butuh, tapi buat ngingetin dari mana aku berasal. Aku diam sebentar, ngelirik ke taman. Tempat duduknya masih sama. Tong sampahnya juga masih di situ, meski udah ganti warna jadi biru terang. Teman-teman semua, kadang yang kita anggap hina, ternyata bisa jadi jalan buat sesuatu yang indah. Kadang cinta nggak datang dari kencan mahal di kafe, tapi dari sepiring mie ayam di pinggir taman. Azriel berdiri dan ikut pegang mikrofon. Saya dulu kehilangan uang 3 juta di tas itu. Tapi saya dapat sesuatu yang jauh lebih berharga. Suami yang bikin saya ketawa tiap hari, bahkan waktu lagi nyuci baju dalam. Semua orang ketawa lagi. Anak-anak SD di barisan belakang mulai heboh. "Ih, baju dalam." Aku ambil mikrofon lagi. "Jadi, kalau besok kalian lihat pemulung lewat depan rumah, jangan cuma lihat bajunya yang dekil. Siapa tahu, dia juga lagi nyari cinta. Atau tas mahal yang jatuh dari surga." Sesi ditutup dengan tepuk tangan panjang. Kami turun dari panggung. Banyak yang ngajak selfie, termasuk ibu-ibu komplek yang biasa nonton sinetron tiap sore. "Bang Lana, bajumu bagus juga." "Iya, nggak kayak dulu waktu masih dekil," kata salah satu dari mereka. Aku senyum. "Iya Bu, ini hasil endorse, bukan hasil mulung." Di perjalanan pulang Azriel megang tanganku. "Kamu tahu nggak Lan, aku bahagia banget bisa nikah sama kamu." "Aku juga Mbak," jawabku. "Meskipun kamu sering bikin saya nyaris batal wudhu gara-gara dress ketatmu itu." Dia ketawa ngakak. "Emangnya aku dosa, Lan? Kalau dosamu dilihat dari sudut pandang iman saya." "Berat, Mbak." Kami tertawa lagi. Anak-anak di belakang mobil juga ikutan tertawa, padahal mereka nggak ngerti konteksnya. Malamnya, kami duduk di teras. Aku minum kopi, Azriel minum teh. Udara sejuk. Taman kota terlihat dari kejauhan, masih menyala dengan lampu-lampu kecil yang romantis. "Aku nggak pernah nyangka hidupku akan sampai sejauh ini," kataku pelan. "Karena kamu selalu jujur, Lana," jawab Azriel. "Dan sedikit tolol, tapi lucu." Aku angguk. "Yang penting, aku nggak nyerah waktu lihat kamu pertama kali. Kalau aku kabur waktu lihat belahan dadamu waktu itu, mungkin sekarang aku masih ngubek-ngubek tong sampah sendirian." Azriel menjitak kepalaku pelan. "Gombalmu makin hari makin norak, tahu nggak?" Aku cengar-cengir. "Tapi berhasil, kan?" Malam itu kami duduk lama di teras. Anak-anak sudah tidur. Dunia tenang. Takdir berjalan pelan, dari jalanan, dari sampah, dari sepotong mie ayam, dan senyuman di bangku taman. Dan dari situ, cinta kami bertumbuh. Tidak sempurna, tapi cukup. Tidak mewah, tapi lucu.